dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Gereja CST mempunyai 2 ibadah minggu. Ibadah pertama adalah pada pukul 10 pagi dan ibadah yang kedua adalah pada pukul 8.30 malam. Mari bergabung bersama dengan kami. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Mari bergabung dalam doa bersama pada pukul 8 malam di gereja. Pada bulan ini, gereja CST akan mengadakan Bethesda Ministry bersama dengan tim Mahanaim dari Indonesia. Mari bersama terlibat. Jemaat boleh menabur dalam bentuk barang sesuai dalam senarai berikut. Khusus pemberian minyak sangat digalakkan kepada semua jemaat CST. Pemberian dalam bentuk keuangan juga boleh ditransfer ke bank gereja secara online. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, konseling, dan pengabumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom jemaat CST dan setiap Anda yang join ibadah online CST. Pastikan setiap saudara bangunkan kerinduan dan kehausan mendengar firman. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari di mana kami diberi kesempatan untuk mendengar benih firman-Mu, dan biar firman-Mu itu hidup di dalam hidup kami. Firman-Mu akan memberi kekuatan buat kami. Firman-Mu yang meneguhkan dan membawa kami kepada jalan yang benar. Urapi firman-Mu dan setiap umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara terkasih, sangat bersukacita dan sangat berbahagia jikalau saya boleh kembali datang kepada setiap saudara untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jemaat CST secara khusus pada bulan ini kita belajar mengenai doa. Dan khusus pada topik hari ini kita akan belajar yaitu berdoa dan berjaga-jaga. Yes, berdoa dan berjaga-jaga itu perkara yang sangat penting. Mari buka Alkitab saudara dalam Matius 6:26 ayat 40 hingga 41. Matius 26 ayat 40 hingga 41 berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya
itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara, pada masa itu atau saat itu adalah seminggu menjelang, khususnya masa penyaliban Yesus. Yesus mengajak murid-muridnya bahkan berdoa di Getsemani. Detik-detik di mana hari itu Yesus bergumul habis. Yesus akan menghadapi salib. Namun yang paling hari itu membuat Yesus juga cukup kecewa ketika melihat murid-muridnya bukan berdoa bersama dengan dia, malah mereka tertidur. Dan saat itu Yesus menegur mereka. Yesus berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Saudara, Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa roh manusia kita itu penurut. Artinya mudah untuk mengikuti apapun, ya, penurut. Dan daging itu lemah. Roh kita cenderung untuk tunduk kepada keinginan daging daripada keinginan Roh Kudus. Begitu juga sekali lagi daging kita lemah. Hal itu karena dosa yang sudah menguasai kehidupan kita. Setiap orang yang hidup menurut daging hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Galatia 5 ayat 19 hingga 21 jelas berkata, "Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Nah saudara, betapa pentingnya untuk kita berdoa. Betapa pentingnya Anda harus berdoa. Karena kita punya daging itu lemah. Amin, saudara. Roh penurut tetapi daging lemah. Oleh karena itu mari kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Roma 8 ayat 5 berkata, "Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh." Sekali lagi, sebuah posisi penting kita sebagai orang percaya. Hari-hari ini kita hidup di hari yang akhir zaman. Tuhan berseru, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Dan sekali lagi, berjaga-jaga itu tidak bisa dipisahkan dengan berdoa. Amin, saudara. Ya, kita manusia sekali lagi rentan dengan dosa. Tanpa kita bergantung dengan Tuhan, sangat senang kita bisa jatuh dalam dosa. Dari peristiwa ini Yesus menegur muridnya, menegur Petrus hari itu. Hari itu mungkin Petrus seperti mendeklarasikan dirinya. Dia seperti mau berkata, saya adalah pribadi yang kuat, tidak mudah menyerah, punya pendirian teguh, yang hebat. Wow, bolehkah kita melakukan itu deklarasi? Yes, boleh saja saudara. Namun jangan lupa, tanpa hari itu Petrus sadari bahwa sesungguhnya ia juga adalah makhluk daging. Ketika dia makhluk daging, maka dia juga memiliki keinginan daging. Dan daging itu lemah sekali lagi. Ketika daging lemah, maka roh kita juga lemah. Oleh karena itu bangkitkan roh saudara. Roh itu penurut, tapi daging lemah. Kalau rohmu bisa memimpin daging, kalau rohmu itu kuat,
di dalam Tuhan, saya percaya kita dimampukan. Amin. Ya, hari itu sekali lagi Petrus melalui kisah ini, Tuhan Yesus mau menyatakan dan memberikan sebab. Yang pertama, Tuhan Yesus mau berkata kepada Petrus, demikian juga dengan kita. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Artinya, Petrus memiliki kelemahan dalam dirinya. Dan hal itu sama dengan kita. Kita manusia memiliki kelemahan. Kita juga memiliki kelemahan bahkan ketika mengatasi pencobaan. Dalam diri kita ada potensi besar untuk kita bisa gagal menghadapi pencobaan. Oleh karena itu, kita harus punya kehidupan berdoa. Katakan amin. Yes. Engkau dan saya harus punya gaya hidup berdoa. Ya, doa bukan hal yang rutin atau boring, tetapi doa yang kita lakukan karena kita sadar kita tidak bisa hidup menjadi lebih dari pemenang tanpa kekuatan Tuhan. Haleluya. Kedua, Tuhan Yesus menemukan Petrus tidak berdoa, tetapi tidur. Sehingga dia berkata, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Pelajaran dari firman ini adalah, yang pertama, ketika Yesus berkata bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah, itu tidak bermaksud Tuhan kompromi untuk kita melakukan dosa. Tetapi perkataan itu justru memberikan kesadaran buat kita bahwa kelemahan yang besar kita akan bisa alami ketika tidak ada doa. Yang kedua, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa di dalam doa maka kita akan menerima kuasa, kita menerima kekuatan, kita menerima otoritas sebagai murid. Maka kita, Anda dan saya akan dimampukan untuk kita menang terhadap semua pencobaan. Ingatlah saudara bahwa kelemahan dan potensi yang besar untuk gagal dalam menghadapi pencobaan itu sebetulnya dapat diatasi ketika Anda dan saya berdoa. Melalui doa seorang murid memiliki kuasa sekali lagi untuk apa? Untuk hidup berkemenangan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, setiap hari bahkan kita juga diingatkan harus pakai perlengkapan senjata Allah. Dan jangan lupa bahwa doa adalah salah satu senjata yang luar biasa. Dalam Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan perhatikan, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Selengkap senjata Allah memampukan kita. Bukan hanya kita kuat di dalam peperangan ini saudara, tetapi di ayat 13 berkata agar kita juga tetap berdiri setelah kita melewati peperangan. Katakan amin. Ya, mungkin kita menang, tetapi berapa banyak orang juga ketika dia menang tetapi di akhir hidupnya juga dengan tumbang. Dia tidak mampu berdiri lagi. Tapi ketika kita memakai perlengkapan senjata Allah di dalam kuasa otoritas Tuhan, ketika engkau menang dalam peperangan, maka engkau akan dimampukan juga tetap berdiri. Haleluya, amin. Ya, jadi yang saya mau dorong buat setiap jemaat Tuhan, kelemahan daging bukanlah alasan untuk berdosa. Jangan berkata, ya kan dagingku lemah, sehingga engkau tidak pernah berubah. Jangan pernah untuk membenarkan diri atas perbuatan-perbuatan dosa dengan alasan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi di sisi lain saya mau berkata, milikilah
dan bertekunlah dalam doa. Amin. Sebab doa memberikan kita kemenangan, memampukan kita untuk lebih dari pemenang dan melepaskan segala hal untuk kita melewati semua pencobaan. Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tuhan Yesus menghadapi pencobaan yang sangat besar hari itu. Dia juga lewati dengan doa. Sebelum dia disalib, dia berdoa. Tuhan Yesus mau memberikan sebuah contoh teladan untuk Anda dan saya. Kita tidak mampu hidup di dunia tanpa kekuatan Tuhan. Oleh karena itu umat Tuhan, berdoalah. Berdoa dengan sebuah cinta, berdoalah dengan sebuah kerinduan yang daripada Dia. Sehingga begitu keajaiban doa itu terjadi, ada kuasa ilahi, ada transfer supranatural, perkara otoritas keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ya, saya percaya setiap kita rindu mengalami kemenangan. Saya tutup firman Tuhan dalam kitab Wahyu 16 ayat 15 berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, biar di hari ini, mari miliki komitmen yang baru. Mari bangun kerinduan hatimu. Minta Tuhan sebuah kerinduan kehausan untuk berdoa. Dan saya percaya engkau akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami mengucap syukur buat keajaiban kasih-Mu, buat cinta-Mu dalam hidup kami, buat anugerah-Mu Tuhan. Sungguh Engkau tak terselami Tuhan. Bahkan hari ini Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat CST atau sesiapapun yang mengikuti ibadah online CST. Diberkati hidup mereka, keluarga, bisnis mereka, agar kehidupan mereka semakin naik dan bukan turun. Ketika mereka suka berdoa, ketika mereka punya gaya hidup berdoa, mereka mampu berjaga-jaga dalam hidup mereka. Oleh karena itu Hamba berdoa, biar damai sejahtera, cinta kasih yang daripada Tuhan turun dalam hidupmu. Persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom kepada jemaat CST. Mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Gereja CST mempunyai 2 ibadah minggu. Ibadah pertama adalah pada pukul 10 pagi dan ibadah yang kedua adalah pada pukul 8:30 malam. Mari bergabung bersama dengan kami. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Mari bergabung dalam doa bersama pada pukul 8 malam di gereja. Pada bulan ini, gereja CST akan mengadakan Bethesda Ministry bersama dengan tim Mahanaim dari Indonesia. Mari bersama terlibat. Jemaat boleh menabur dalam bentuk barang sesuai dalam senarai berikut. Khusus pemberian minyak sangat digalakkan kepada semua jemaat CST. Pemberian dalam bentuk keuangan juga boleh ditransfer ke bank gereja secara online. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, konseling, dan pengabumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle nomor
account 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Constant Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.